Penyebab terbakarnya rumah Hakim PN Medan, Sumatera Utara Hamozar Waruwu masih menyisakan misteri. Apalagi sebelum peristiwa terjadi, Hakim Waruwu mengaku mendapatkan teror dari penelpon gelap. Tanya pun mencuat apakah teror terhadap Hakim Waruwu ada kaitannya dengan kasus korupsi jalan di Sumut yang sedang ia adili. Di Medan, Sumatera Utara tengah ada cerita. Rumah seorang hakim terbakar tiba-tiba ketika dirinya sedang mengadili kasus korupsi. Hamozar Waruwu nama hakim itu. Rumah Waruwu di Kompleks Taman Harapan Indah, Tanjung Sari, Medan Selayang diamuk si jago merah saat ia memimpin jalannya sidang. Belum pasti dari mana asal api, namun sang hakim menyatakan ada teror dari orang tak dikenal. Hakim Waruwu menerima telepon sebelum rumahnya terbakar. Menelepon saya, karena sidang saya nggak angkat. Saya WA aja, saya bilang saya sedang sidang. Lalu dibalas, rumah bapak terbakar. Pas ngomong begitu saya langsung shock. Saya tutup sidang langsung sama salah seorang security bawa saya dari kantor ke sini naik sepeda motor. Ya. Nah, ternyata setelah sampai di sini orang udah rame dan pintu dijebol untuk memadamkan api. Nah, waktu itu kejadian sekitar 20 menit setelah istri saya pergi, rumah dalam keadaan kosong dan tepatnya kebakar itu di tempat tidur utama, sehingga semuanya habislah, bahkan pakaian nggak ada lagi, pakaian kantor semua nggak ada lagi. Cerita Waruwu tentu tak bisa dianggap angin lalu, apalagi dirinya tengah mengadili perkara rasuah yang menjerat pejabat di Sumatera Utara. Salah satu kasus korupsi yang sedang diadili adalah pembangunan jalan di Sumut yang membeli Topan Ginting, mantan Kepala Dinas PUPR, senilai 231 miliar rupiah. Waruwu merupakan ketua majelis hakim yang menangani kasus ini. Waruwu tak kenal kompromi mencecar siapa yang terlibat. Saudara gak malu itu, seorang Kapolres, bayangkan itu. Hah? Malu gak? Harusnya malu dong. Kenapa? Siapa sih Topan itu coba? Siapa? Enggak ada dulu, siapa sih Akhirudin siapa? Nah begitu, kan harusnya ada kehormatan yang saudara jaga dalam jabatan saudara. Ya kan? Ada kehormatan, ada harga diri yang saudara jaga. Tidak harus ke sana kemari. Waktu saya baca dakwaan berkacau saudara, saya sedih aja loh, saudara gimana sih? Seorang aktor, seorang kecamatan PT Ikan, bayangkan, saudara menjadi karir ke depan hanya gara-gara ini. Nyesal nggak saudara dengan kejadian seperti ini? Nyesal, kenapa? Akhirnya terus saudara di situ. Begitu saudara susah payah membangun dari saudara hanya karena masalah itu yang saudara mengendalikan diri. Pada Selasa 3 November lalu, Waruwu memimpin sidang tuntutan terhadap 2 terdakwa. Tapi apa dikata, usai menerima telepon gelap, rumah Waruwu terbakar di siang bolong. Tidak lama ya, sebenarnya sejak kejadian kebakaran itu dialami oleh Hakim Waruwu ya, itu keesokan harinya Komisi Yudisial sudah kemudian menurunkan tim. Kita datang ke TKP tempat rumah beliau yang mengalami kebakaran tersebut. Kemudian ya memeriksa keterangan ya dari saksi-saksi yang menyaksikan kejadian, yang tahu soal kejadian. Kemudian juga kita pada akhirnya menemui Pak Waruwu di kediaman sementaranya untuk mengumpulkan bahan keterangan. Dan pada saat itu kita juga melihat bahwa sudah ada ya langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian, tim Inavis juga sudah melakukan penyelidikan ya, memasang polis lain dan lain-lain untuk mencari ya penyebab dari kebakaran tersebut.
Tapi memang sejauh ini dari komunikasi kami dengan baik Hakim Waruwu, kemudian kami juga tim kami lalu ke PN Medan ya, bertemu dan berkomunikasi dengan pimpinan di Pengadilan Negeri Medan, yang mereka juga ada koordinasi internal dengan pihak Pengadilan Tinggi Sumatera Utara begitu. Memang kita masih belum bisa pastikan, Mbak, apakah kebakaran yang dialami oleh Pak Waruwu di rumahnya itu terkait dengan perkara yang sedang ditangani gitu. Jadi kita sama-sama tunggu ya hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Mudah-mudahan tidak terlalu lama itu bisa diungkap. Sebagai wakil Tuhan, nasib hakim seharusnya dijamin aman dari segala teror. Insiden yang dialami Waruwu tak bisa dipandang peristiwa kebakaran biasa. Apalagi hakim, jaksa, dan penyidik kala menangani perkara wajib mendapatkan pelindungan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Negara memang harus mengatur mungkin bukan regulasi dalam konteks undang-undang ya, tapi aturan teknis ya dalam perkara Kapolri ataupun dalam aturan Perja ataupun Perma ya, ataupun satuan yang di bawahnya aturan teknis yang itu jadi cantolan untuk landasan berpijak melakukan satu sikap terhadap penanganan perkara yang dianggap ini profilnya high ya, high profile, berarti kan kasusnya tidak biasa. Nah, menurut saya ini mulai mungkin bisa difikirkan ya, ada regulasi secara aturan teknis dari masing-masing instansi tadi untuk membuat MOU misalnya, Memorandum of Understanding, nota kesepahaman yang bisa dilakukan secara dalam tataran praktis dengan melibatkan pimpinan-pimpinan dari lembaga instansi penegak hukum tadi untuk berkomitmen ya memberikan perlindungan hukum dalam satu perkara yang dianggap high profile. Polrestabes Medan pun sudah memeriksa 43 saksi menyelidiki kasus kebakaran Hakim Waruwu. Fakta-fakta baru ditemukan. Saksi dari security, saksi dari tetangga komplek, saksi dari pemadam kebakaran, kemudian saksi dari kepolisian, dan beberapa saksi lainnya yang jumlahnya 43. Hasil keterangan para saksi ini kita ingin mengkerucutkan dari hasil-hasil secara empiris, dan kita akan padukan dari hasil Inafis yang dilakukan oleh tim Inafis Polrestabes dan tim Inafis dari Polda Sumatera Utara. Kita padukan dari dengan puslapor. Dan makin kesini makin sudah ada fakta-fakta baru, dan nanti akan tepat waktunya akan saya sampaikan. Gubernur Sumut Bobi Nasution pun menanggapi terbakarnya rumah Hakim Waruwu. Bobi bilang jika memang dibakar, pelaku ya harus cepat ditangkap. Kalau dibakar, mudah-mudahan segera ditangkap. Presiden Prabowo Subianto memiliki harapan tinggi bagi para hakim sebagai motor pemberantasan korupsi. Perhatian Prabowo itu pun dibuktikan dengan menaikkan gaji seluruh hakim. Kita minta hakim-hakim kita hidupnya baik, kualitas hidupnya baik, hidup terhormat, supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapapun. Itu tujuan kita. Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, nggak ada yang untouchable lagi. Pastinya, Ketua Hakim menunjukkan integritas dan ketegasan dalam mengungkap fakta korupsi